Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, puji Tuhan. Hanya rahmat dan anugerah Tuhan, Bapak Ibu bersama saya dipelihara. Sampai Selasa pagi ini sudah tanggal 7 April 2026 Bapak Ibu ya. Berarti kita sudah jalan 1 minggu di bulan April. Oh, ini semua karena berkat Tuhan. Ini karena ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Karena kita semua dijaga oleh Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan Yesus amat baik. Kalau kita dipelihara, ini anugerah Tuhan, berarti percaya. Tuhan Yesus masih percaya kepada kita. Mari kalau Tuhan Yesus cinta, percaya kepada kita, kita mau percaya kepada Tuhan. Kita semakin teguh di dalam Dia. Semakin kita mencinta Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakub Rahmat, kami nyanyikan pujian ini. Maka perkataanmu Bapa, kusimpan dalam hatiku. Karena firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 119. Puji Tuhan, kita saat ini membaca firman Tuhan. Mazmur 119 adalah kitab yang terpanjang fatsalnya. Ada 176 ayat. So, tidak main-main ini. Luar biasa, terpanjang. Dan semua kitab yang ada 66 kitab. Ya, 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru, 27 kitab. Tapi fatsal yang paling banyak ayatnya itu di Mazmur 119. Itu ada 176 ayat. Tidak main-main saudara. Itu saya menyanyikan pujian ini. Maka perkataanmu telah amin, haleluya. Ku taruh di dalam hatiku, amin, haleluya. Supaya jangan, haleluya, supaya jangan aku berdosa pada Tuhan Yesus, amin, haleluya. Maka perkataan firman-Mu Tuhan Yesus ku pelihara. Aku cinta firman-Mu Bapa. Dalam Injil Lukas 11 ayat 28 demikian firman Tuhan. Tetapi Ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Mari kita cinta Tuhan Yesus, cinta firman Tuhan. Amin, ya Tuhan, punya ulang kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemaksuran dan keagungan. Amin, haleluya. Dia segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal dari Bapa-Mu, amin, haleluya. Dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya, amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin. Terima kasih Tuhan, sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus, Engkau Bapa-Ku, Tuhan-Ku, Juru Selamat. Berfirman pagi ini kami mau baca firman Tuhan. Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku untuk firman-Mu Tuhan. Ku simpan dalam hatiku
Firman-Mu Tuhan amat kudus, sumber kehidupan. Firman Tuhan sumber kebenaran. Ampuni Bapa semua dosa salahku Bapa. Tuntun aku Bapa berjalan dalam firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Selamat pagi, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Selasa pagi ini sudah tanggal 7 April 2026. Saya masih ada di kota Jember dalam rangka pelayanan pekerjaan Tuhan. Oh, anugerah Tuhan yang besar, semua karena kasih Tuhan yang besar. Kalau Tuhan begitu cinta kepada kita semua, mari kita mau cinta Tuhan. Karena Tuhan berkata dalam Lukas 11:28, tetapi Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Pelihara firman Tuhan, karena firman Tuhan itu sumber kehidupan. Kalau simpan firman Allah, berarti simpan Tuhan Yesus. Artinya kita mau cinta Tuhan Yesus, kita berjalan di dalam firman Tuhan. Amin. Selamat Bapak Ibu. Kalau kita hidup di dalam firman Tuhan, janji Tuhan akan menyertai kita. Sebab Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, engkau mengasihi aku, lakukan firman Tuhan. Kalau kita melakukan firman Tuhan, ada penyertaan Tuhan, diadopsi kita, akan bersama dengan Tuhan. Bahkan kita akan diangkat masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Sangat bahagia kita di dalam Yesus Bapak Ibu. Sungguh sangat bahagia, sangat bahagia, sangat bahagia. Tidak ada kebahagiaan hanya di dalam Dia. Karena bersama Yesus kebahagiaan di muka bumi ini, nanti bersama kebahagiaan di dalam kerajaan surga. Karena Yesus yang punya bumi, yang punya surga, yang punya segala-galanya. Tapi kalau orang tidak punya Yesus, ya sudah, hanya di bumi saja, tidak bisa tempat di surga. Di bumi saja tidak akan bahagia di luar Yesus. Maka kita sangat berbahagia kalau kita ada bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 1-16. Puji Tuhan. Kita selalu berterima kasih hanya rahmat dan anugerah Tuhan. Kita bisa dipelihara sampai sudah jalan seminggu loh Bapak Ibu ya. Pada waktu saya berdoa di akhir bulan Maret, tanggal 31 Maret. Sekarang sudah 7 April. Waktu berjalan terus. Sudah 1 minggu ini. Oh, waktu cepat sekali. Dan berjalannya waktu, kita mau berjalan selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 119 ayat 1 demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercelah, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Amin. Jadi standar kebenaran, standar tidak bercelah kalau kita standar firman Tuhan. Karena sumber kebenaran, ya, sumber kehidupan, absolutely the truth, kebenaran yang mutlak, itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Dia sumber kebenaran. Yesus sendiri berfirman dalam Yohanes 14 ayat 6, aku ini jalan, kebenaran, dan hidup. Berarti satu-satunya Yesus, satu-satunya jalan yang membawa kita kepada kebenaran. Dan kebenaran Tuhan akan membawa kita kepada kehidupan kekal. Jadi jelas, mari kita jangan sampai hidup bercelah. Tapi kalau kita ikuti firman Tuhan, berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, kita hidup berkenan sama Tuhan, tidak bercelah. Sungguh, mari kita mau cinta firman Tuhan. Ayat 2, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Amin. Ini peringatannya juga firman Tuhan. Berbahagia, selalu berbahagia. Pokoknya saya merasa bahagia kalau kita hidup di dalam firman Tuhan ya. Selalu mencari Tuhan dengan segenap hati. Seperti pagi ini ya, sebelum Bapak Ibu beraktivitas apapun, mari kita mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Ayat 3, yang juga tidak melakukan kejahatan, tapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjuk. Amin. Orang yang berjalan di jalan Tuhan tidak mau berbuat jahat. Kalau orang bisa berbuat jahat, berarti dia di luar Tuhan. Dia tidak taat kepada firman Tuhan. Berarti di luar Tuhan, ya sudah. Berarti kesimpulan di luar Tuhan ada kejahatan. Tapi bagi Bapak Ibu semua yang cinta Tuhan,
yang ada di dalam hati kita, kebenaran, bukan kejahatan. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Amin. Amin. Mari kita mau pegang titah-titah Tuhan dalam firman Tuhan. Kita pegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu. Apabila aku mengamat-amati segala perintahmu, aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil, aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Amin. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Habis kita hancur. Di luar Tuhan kita hancur. Di luar Tuhan hidup tidak ada arti apa-apa. We are nothing without God. Without Jesus kita nothing. Ya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih. Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Ya. Hidup kita menjadi bersih. Kalau kita hanya hidup di dalam firman Tuhan. Ya. Tidak yang lain. Ya. Dengan senap hatiku aku mencari Engkau. Jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah. Amin. Mari kita mau senantiasa segenap hati kita. Mau selalu mencari Tuhan. Kalau selalu mencari Tuhan, kita tidak akan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Berjalan lurus di jalannya Tuhan. Maka pentingnya ada 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Amin. Mari hari demi hari hati kita selalu diisi dengan firman Tuhan. Seseorang kalau tidak ada kebenaran firman Tuhan, berarti tidak ada kebenaran dalam dirinya. Kalau tidak ada kebenaran, berarti hidupnya penuh dengan dosa dan kejahatan. Udah jelas. Ya, standar kebenaran itu datang dari Tuhan. Ini firman Allah merupakan standar kebenaran ilahi. Mari kita mau cinta firman Tuhan. Kita simpan firman Tuhan dalam hati kita. Supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Kalau kita ada firman Allah. Ayat 12. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Dengan bibirku aku menciptakan segala hukum yang kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatanmu aku bergembira seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamat-amati jalan-jalanmu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu. Firmanmu tidak akan kulupakan. Amin. Firman Tuhan selalu kita ingat dalam hati kita. Kita renungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan komitmen kita untuk kita selalu menjadi pelaku firman. Ini penting. Ayat 15. Aku hendak merenungkan titah-titahmu. Berarti kita mau selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Seperti firman Allah saya sampaikan di YouTube ini. Pagi, malam, pagi, malam. Tiap hari sudah berjalan 5 tahun lebih. Ini karena anugerah Tuhan. Sebagai bukti kita semua. Cinta Tuhan Yesus. Kalau cinta Tuhan, kita mau cinta titah-titah Tuhan. Kita cinta perintah-perintah Tuhan. Kita cinta petunjuk-petunjuk Tuhan. Biar firman Allah, kebenaran Tuhan ada di dalam hidup kita. Sehingga hari demi hari kita makin hari diproses untuk menjadi serupa dengan Kristus. Serupa dengan Kristus layak masuk di dalam kerajaan surga. Tuhan memberkati kita semua. Maka perkataan amin, haleluya. Ku taruh, ku simpan dalam hatiku. Amin, haleluya. Supaya jangan, haleluya. Supaya jangan aku berdosa kepada Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus. Sebelum Bapak Ibu beraktivitas, mari kita mau selalu berjaga dan berdoa, berharap kepada Tuhan Yesus. Jadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Kita mau taat kepada firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan perintahkan buat kita, mari kita mau melakukannya. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Ada 5 hal yang selalu saya sampaikan, itu loh perintah Tuhan. Yang pertama, mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita mau taat yang kedua. Dan kalau kita taat, harus rendah hati supaya kita taat. Yang keempat, kita mau setia. Kelima, kita mau hidup di dalam kekudusan, di dalam kebenaran Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.